Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Hidup kita di dunia ini adalah merupakan sebuah kesempatan. Untuk apa? Untuk menanam amalan sebagai bekal untuk nanti kita bawa di akhirat. Karena hanya di dunialah kesempatan kita untuk bisa melakukan amal ibadah untuk menjadi bekal di akhirat. Ad-dunya mazratul lil akhirah. Bahwa dunia ini adalah merupakan tanaman yang nanti akan bisa kita panen di akhirat. Sehingga yang menjadi motivasi kita adalah bagaimana segala sesuatu yang kita miliki sebagai anugerah dari Allah ini bisa produktif pahala. Karena Allah nanti juga akan menanya segala nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sehingga bagaimana kita bisa justru memanfaatkan segala nikmat yang kita miliki dari Allah ini untuk bisa menghasilkan pahala. Mumpung kita masih di dunia. Karena kalau kita sudah berganti alam, kita mengalami sebuah kematian, kita berganti di alam kubur, kesempatan untuk menanam amalan sudah tidak ada lagi. Sehingga wahai saudaraku, mari ada setidak-tidaknya 5 anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya untuk bisa kita manfaatkan. Bagaimana semua dari 5 kenikmatan ini bisa produktif pahala. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Raihlah sesuatu 5 ini sebelum datangnya 5. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum kamu kedatangan masa-masa kamu sudah mengalami pikun. Ketika kita masih berusia muda, Allah tentu memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kecerdasan kepada kita semuanya. Bagaimana kekuatan fisik kita itu bisa produktif pahala, dan kecerdasan yang kita miliki sebagai anugerah dari Allah pun juga bisa produktif pahala. Karena banyak orang mendapatkan kesempatan, kesehatan, tapi justru orang rugi dengan kesehatan dan kesempatan itu. Nikmatani mabunun fihi makatsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Sehingga ketika kita masih dalam kondisi muda, bagaimana masa-masa muda ini dalam kondisi yang masih kuat, kita manfaatkan untuk selalu melakukan amal ibadah. Mulai sholat sunnah, puasa sunnah, tekun doa malamnya. Karena Allah pun juga memberikan banyak jaminan tingkat kefadolan yang begitu besar apabila kita bisa menggunakan masa muda kita untuk menekuni ibadah. Dari puasa sunnah yang kita lakukan, Allah menyiapkan pintu royan bagi kita untuk bisa masuk ke surga melalui sebuah pintu yang istimewa. Kita bisa menekuni ibadah sholat sunnah rawatib. Itu akan bisa memberikan jaminan kepada kita semuanya derajat surga yang tinggi sekaligus ampunan dosa. Nah, itu semua bisa kita dapatkan kalau kita bisa memanfaatkan masa-masa muda kita itu untuk urusan ibadah. Apalagi Allah sangat bangga, sangat senang dengan orang yang ketika masa mudanya itu menghabiskan masa mudanya dalam urusan sabilillah. Innallaha ta'ala yuhibbus syabab alladzi yufni syababahu fi ta'atillah.
Yang kedua, wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan kekayaanmu sebelum kamu mendapat cobaan menjadi orang yang fakir. Dan banyak teladan-teladan yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita ambil sebagai contoh dari para sahabat. Seperti Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan memiliki kekayaan, dimanfaatkan oleh Utsman untuk urusan agama Allah. Dan itu banyak diteladankan oleh para sahabat, oleh orang-orang iman terdahulu. Di dalam hadis Muslim dikisahkan orang iman yang punya perkebunan. Hasil perkebunannya itu sudah langsung dibagi menjadi 3. Dan prioritas utamanya adalah yang sepertiga sudah disiapkan untuk sabilillah, diinfak sedekahkan. Allah pun memberikan jaminan. Pada saat dalam musim kemarau panjang, semua hamparan perkebunan kering. Tapi khusus orang yang sudah menyediakan setiap panen, dia mengalokasikan sepertiga hasil panennya untuk fisabilillah. Allah memperlakukan lain, memperlakukan beda, memberikan perhatian khusus. Ketika hamparan tanah dan ladang yang di sekitarnya itu kering tanpa ada tanaman, tanpa ada aliran air, tapi khusus untuk perkebunan orang ini Allah memberikan hujan secara khusus. Itu karena apa? Orang ketika mempedulikan, perhatian dengan perintah Allah untuk bersedekah, dia memanfaatkan kesempatan ketika dalam kondisi kaya, dia memanfaatkan hartanya itu dalam urusan kebaikan. Dia ingat akan kewajiban haknya harta. Yang ketiga adalah wa faragha qabla syughli. Manfaatkan waktu longgarmu sebelum kamu kedatangan masa-masa kamu sulit untuk mempunyai waktu. Sebelum kamu kedatangan masa sempitmu, mumpung longgar. Karena terkadang orang itu justru ketika dalam kondisi banyak waktu, dia habiskan dalam urusan lahan, urusan yang tidak manfaat. Dia sia-siakan waktu itu. Padahal Allah sudah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang iman, perbanyaklah zikir, ingat kepada Allah. Apalagi orang yang memperbanyak zikir, memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak membaca kalimat thayyibah, itu nanti dalam buku catatan amalannya tertulis banyak kalimat-kalimat thayyibah. Itu nanti akan memberatkan timbangan amalan. Dan orang yang hatinya tidak pernah sepi dari kalimat zikir, itu nanti oleh Allah akan diberi perlindungan dari segala mara bahaya. Apa yang menjadi pandangannya itu oleh Allah dijaga dari hal-hal yang haram. Hatinya juga dilindungi oleh Allah dari sesuatu yang merusak. Segala organ tubuhnya itu oleh Allah akan dijaga dari hal-hal yang bisa membawa pada kerusakan. Yang berikutnya adalah wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan masa-masa sehatmu sebelum kamu kedatangan cobaan, merasakan sakit, mendapatkan musibah, terkena penyakit, sehingga kamu tidak memiliki daya kekuatan untuk beribadah lagi. Manfaatkan masa sehatmu, mumpung masih sehat. Dan yang terakhir adalah wahayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum kamu kedatangan kematian. Karena orang kalau sudah kedatangan kematian, tidak ada kesempatan lagi untuk memanfaatkan apa yang dia miliki untuk bisa meraih amalan dan derajat surga di sisi Allah. Sehingga wahai saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sekian nikmat Allah, setidak-tidaknya 5 kenikmatan ini mari kita manfaatkan agar bisa memberikan nilai pahala pada kita semuanya, bisa menempatkan kita ke dalam derajat surga yang tinggi, dan tentu akan
membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya dalam surga nanti. Itulah tentunya yang menjadi harapan kita semuanya. Sebagai manusia yang saat ini tiba gilirannya kita ditempatkan Allah di atas muka bumi, kita berharap menjadi bagian hamba Allah yang bisa beriman dan bisa menempatkan diri kita sebagai orang-orang atau sebagai hamba Allah yang selalu mentaati segala peraturan-peraturan Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan harapan kita adalah kita mengakhiri hidup di dunia ini bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullah khairan telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.